Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita cari tahu ya, bagaimana kondisi keadaan relationship-nya kalian di saat ini. Nah, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Two of Wands di sana. Berikut ada energi dari The Tower Reverse ya. Berikut ada energi dari, kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini, berikutnya ada di sini. Wow. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Wah, udahlah ini. Kalau melihat kamu kayaknya lagi kehilangan akal sehatnya kamu ya. Gemini lagi dalam posisi keluar nih tanduknya gitu ya. Kamu itu tuh kayak seperti ada ini perasaan tidak rela dalam dirinya kamu gitu loh. Ya, karena memang kalau Mari lihat nampaknya seseorang ini tuh kayak seperti apakah kamu menyadari ya bahwa dia ini tuh tidak mau dengan kamu ya, atau tidak mau lagi sama kamu. Jadi sehingga kamu kayak ngerasa bahwa kamu sedang menghadapi ancaman untuk ditinggalkan sama dia gitu. Atau kemudian kalau hubungan ini tuh masih seumur jagung ya, kamu bisa aja kayak ngelihat bahwa seseorang ini tuh kok kayaknya belum terbuka kepada kamu. Nah ini tuh kamu gak bisa terima gitu loh ya. Nah jadi dalam kondisi hubungan kalian saat ini, maunya kamu apa yang menjadi kehendak hatinya kamu, itulah yang harus berlaku gitu ya. Nah jadi kamu dalam keadaan egois sih di sini kalau Mari lihat ya. Jadi kayak maka kata Mari tadi akal sehatnya kamu itu tuh lagi nggak jalan, lagi nggak main di sini. Karena kamu tidak mampu untuk menguasai dirimu sehingga dirimu itu tuh dikuasai oleh hal lain. Yaitu tadi hasrat nafsu egonya kamu gitu loh. Jadi nampaknya Mari kamu dalam upaya untuk menundukkan si seseorang ini. Gitu. Kamu sedang mencari cara bagaimana kamu tidak ditinggalkan, bagaimana dia mau ber-effort dalam hubungan kalian, bagaimana dia mau membuka diri, mencintai kamu. Gitu lah. Ya, jadi kayak seseorang ini tuh ya kalau bahasa sedikit lebih beraninya ya kamu mau membuat dia menjadi budak cintanya kamu. Gitu. Ya. Jadi di sini ya kamu bisa berlaku tega ini kalau Mari lihat. Misalnya gini, kalau kamu merasa bahwa untuk membuat dia mau dengan kamu, kamu rasa itu tuh ndak ada jalan ya dengan upaya usaha secara bersih gitu. Kamu bisa menempuh jalur bantuan praktisi ya kalau Mari lihat. Kamu bisa aja di sini tuh dengan mudahnya mau black magic sekalipun ya, Mari lihat kamu mau ini gitu. Kalau dia nggak bersama dengan aku, kututup jalur jodohnya dia. Nah, mau nih kamu gitu. Ya. Atau kamu bukan yang menutup jalur jodohnya dia, tapi kamu lebih memilih ya, kamu kasih niatnya kamu itu tuh ya dia kamu pelet gitu. Kamu pelet aja dianya gitu ya. Main bantuan praktisi gitu lah. Kalau enggak udah nih kusantet aja ini orang, bisa itu. Kamu kayak gitu ya. Jadi pokoknya apa yang menjadi pertimbangan baik itu tuh justru ke arah yang dinilai buruk gitu loh. Ngapain kamu pelet anak orang? Kan gitu ya.
Ya kalau dia nggak mau sama kamu ya udah. Kan kalau waras-warasnya kan gitu kan. Tapi nih ya tadi kata Mari, kamu lagi nggak mau memilih jalur baik-baik gitu loh. Makanya pelet kah, santet kah gitu ya. Tutup jodohnya dia kah. Gitu mainnya kamu. Nah kalau kamu nggak main praktisi ya oke, kau ku hancurkan juga kau. Nah kamu bisa gitu tuh Mari lihat. Ya, misalnya kamu menebarkan aibnya dia gitu ya. Atau bahkan kamu bisa menfitnah dia supaya nggak ada orang yang mau sama dia. Supaya hanya ada satu-satunya kamu aja gitu ya. Yang akhirnya dia nggak punya pilihan. Hanya ada ya sama kamu doang gitu loh. Nah kamu bisa gitu kalau Mari lihat. Jadi inilah sisi kelamnya manusia ya. Jadi sisi kelamnya manusianya kamu itu tuh kamu biarkan gitu loh. Untuk di saat ini tuh merajalela. Nah di sana. Enak aja dia. Aku kan sudah barengan sama dia, Ci. Soalnya kamu punya alasan. Enak aja dia. Aku udah lama barengan sama dia, Ci. Kok enak-enakan dia tiba-tiba dia mau ninggalin aku. Loh aku gak rela lah gitu. Gitu. Ada alasan yang kamu rasa kuat. Yang kamu rasa untuk bisa membenarkan sikapnya kamu. Gitu. Kalau kamu saat ini tuh sedang dilarang-larang, nggak boleh gitu loh Gemini, itu jahat loh Gemini, kamu mampus itu nggak mau mikir gue, gitu kamu kan di saat ini, nggak ngurus, gitu. Pokoknya gue lagi nggak seneng hati atau pokoknya gue pengennya begini, gitu kamunya. Apa itu? Dosa-dosa. Alah, semua orang masuk neraka kok, nggak ada orang yang masuk surga. Yang ada tuh lama sebentarnya di neraka. Gitu biar aja gue agaknya lama sedikit di neraka, pokoknya apa yang menjadi unek-unek gue saat ini tuh bisa plong gitu, pokoknya apa yang gue mau saat ini tuh bisa kesampaian, bisa kejadian gitu ya. Jadi kamu ya udah kamu bisa, kalau kamu nggak pakai praktisi ya kamu memberikan neraka kepada dia gitu ya, entah dengan cara kamu nguntitin dia terus kan gitu ya, bikin dianya itu tuh menyerah untuk menjauh dari kamu gitu, bisa di sana. Oh ya, tapi ingat ya ini bacaan bisa bolak-balik loh ya. Yang Mari baca energinya Gemini dalam kehidupan nyata sangat mungkin ternyata itu adalah energi dari pasangan Gemini ya. Secara ini general reading gitu loh. Nah jadi monggo silakan dibolak-balik sendiri pembacaannya apabila memang bisa dibolak-balik ya. Namun apabila setelah 15 menit kamu mendengarkan video ini, kamu nggak bisa juga nih masuk nih untuk dibolak-balik, maka tinggalin aja videonya ya. Karena berarti ini tuh bukan energi Gemininya kamu. Berarti ini tuh energi Gemini-Gemini yang lain ya. Kan banyak nih 666 juta kurang lebihnya manusia di muka bumi ini yang berzodiak Gemini ya. Nah gitu, nggak mungkin sama seragam serupa gambaran hidupnya ya. Nah di sana. Tapi biarkan Mari melanjutkan bacaan sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarot ya, untuk tidak membingungkan kamu. Nah jadi balik lagi ke sini ya. Nah jadi kayak memang lagi hasratnya kamu itu tuh lagi gede-gedenya, lagi besar-besarnya gitu. Dia nyakitin hatiku maka aku harus juga menyakiti hatinya gitu ya. Aku mau dia tapi dia nggak mau sama aku, maka aku paksakan gitu ya. Oke, aku udah muak banget sama orang ini, maka dia aku tutup aja, dia nggak boleh nih dapat kebahagiaan. Nah gitu. Jadi ya kamu sedang menebar nightmare di sini ya. Walaupun kamu tadinya itu tuh rajin sembahyang gitu ya, rajin pergi gereja, atau walaupun kamu di sini tuh sudah belajar tentang spiritual gitu ya, yang mengarahkan kepada pelepasan ego, hasrat, nafsu, yang kayak belajar untuk mengendalikan diri, untuk mengetahui apa nih yang dianggap dosa, apa yang nih yang dianggap kesalahan dan kebenaran gitu ya. Nah untuk di saat-saat belakangan hari ini nggak berlaku, nggak main, buang ke tong sampah gitu kan. Udah kamu campakkan itu, nggak ada gunanya semua ini. Ya gitu. Ya lupa kamu dengan pelajaran-pelajaran spiritualnya kamu gitu loh. Pokoknya kamu ini aku maunya seperti ini, aku inginnya kayak gitu ya. Jadi kamu
ya, mau menjadi tuan dalam hidupnya dia, gitu. Kamu mau menjadi Tuhan dalam hidupnya dia, gitu. Ya, jadi seolah-olah nasibnya dia itu tuh di saat ini kamu rasa sedang berada di tangannya kamu, suka-sukanya kamu mau apain, gitu. Atau kamu sedang berusaha untuk merebut hak hidupnya dia menjadi miliknya kamu, biar kamu itu tuh gampang mengendalikan dia. Kan gitu ya kalau orang yang pelet gitu. Orang pelet kan gitu dia. Dihilangkan hak bebasnya supaya dianya itu tuh terkunci hanya kepada kita saja, kan gitu ya. Nah, jadi ini yang berlaku dalam dirimu gitu loh. Ya. Nah, memang kayak entah itu tuh cerita harga diri kah kamu bilang di sini. Harga dirinya aku ini tuh lagi diobok-obok nih sama dia, Ci. Lagi diinjak-injak nih. Wah, aku nggak bisa tinggal diam, Ci. Nah, kamu pasti gitu kan di sana. Jadi kayak lagi nggak ada nih yang bisa untuk mencegah kamu mau melakukan apapun yang mau kamu lakukan perihal menyangkut tentang si dianya, gitu. Jadi di sini yang main tega kamu, gitu loh. Kalau tadinya kamunya itu tuh tipe orang yang kayak, aduh, gua nggak sampai hati nih nyakitin orang, gitu. Nah, tapi kali ini tuh sampai hati banget, bisa banget, gitu loh. Di sana ya. Jadi kayak lagi terkendalikan dirimu dengan harapan untuk bisa mengendalikan dia, tapi itu tanpa sadar terjadi paradoks di sini. Justru kamu yang terkendalikan. Nah, gitu. Nah, kalau tentang memang si seseorang ini yang membuat kamu demikian, memang ada. Maksudnya gini, Mari bilang ya. Ya memang dia belum mau menerima kamu menjadi pasangannya dia. Ya, kalau ini hubungannya masih PDKT, ya. Nah, kalau hanya sebatas katakan teman deket, oke, dia mau. Namun lebih daripada itu dia tidak mau, gitu ya. Nah, namun kalau hubungan karena ini tuh ternyata sudah jauh nih, sudah lama nih, gitu ya. Tapi Mari lihat bisa, kok kayaknya orientasi arah hidupnya dia itu tuh sudah berbeda, gitu loh. Yang tadinya menginginkan bersama dengan kamu, di saat ini tuh dia kayak nggak mau lagi deh, gitu. Jadi kayak semacam untuk di belakangan hari ini tuh dia kayak bilang enough, dengan kamu tuh cukup, gitu loh. Sama kamu itu tuh udah cukup, gitu. Jadi kayak ada memang dorongan dari dalam dirinya dia untuk mengakhiri relationship-nya kalian ini. Ada memang, gitu ya. Ini iya sih, ada kayak rasa kecewa ini sebenarnya dianya sama kamu ya, gitu. Ada rasa kecewa di sana. Jadi kayak semacam dianya itu tuh kayak menganggap ya bahwa diri dia yang sudah banyak effort dalam hubungan kalian. Sementara dia ngerasa bahwa feedback baliknya dari kamu itu tuh tipis banget. Kayak nggak impas, kayak nggak setimpal gitu. Dan ada beberapa bisa dia ya kayak ngerasa bahwa kamu nggak mau sama dia gitu loh. Jadi kayak selama ini tuh anggapannya dianya aja yang mau sama kamu, tapi kamu masih cenderung ogah sama dia, gitu loh. Dianya aja yang mengusahakan hubungan tapi kamunya kagak, gitu. Jadi sempat dia curigai bahwa entah kamu sedang terpaksa sama dia gitu ya, atau kamu risih sama dia, kamu sebenarnya ya ndak mau sama dia, gitu loh di sana. Jadi ada pertimbangannya dia, ya sudah gitu. Dengan kamu ya nggak apa-apa, diselesaikan saja. Seperti itulah. Ya. Udah saatnya dia kayak, aku cobalah hidupnya aku tanpa kamu, gitu. Memang ada di sana. Dia bukan yang mau kayak benar-benar ninggalin kamu, namun bagaimana caranya dia kepada kamu, dia rasa itu tuh harus berubah, gitu loh. Jadi yang tadinya dia banyak effort, yang menurut dia ya nggak usah lagi banyak effortnya. Dia pun punya pertimbangan sendiri juga ya, mengapa dia begini sikapnya sama kamu. Karena memang belakang hari ini dia tertutup ya, dia diam gitu ya sama kamu ya, dia mengelak menghindar gitu kan. Bahkan jika selama ini tuh dia mengambil kontribusi kan dalam hidupnya kamu,
Misalnya dia nolongin kamu dalam soal finansialnya kamu, kemudian dia hentikan bantuan finansialnya dia, gitu kan? Ya itu tuh juga dia punya alasan kuat di sana. Ya tadi, apakah kamu memang ternyata nggak merasa perlu dengan bantuannya dia? Kamu sudah mampu dengan dirinya kamu sendiri. Fungsinya dia dalam hidupnya kamu itu tuh sudah tak ada arti, gitu ya. Atau ya tadi, kok kayaknya hanya dia aja yang ber-effort sendiri, sementara kamunya itu tuh enggak mau. Nah di sana, ya. Jadi bukan benar-benar mau ninggalin kamu, namun bagaimana caranya kepada kamu, ini yang dia rasa harus dirubah, harus diganti, gitu. Ya. Jadi kayak nggak usah seheboh seperti yang dulu. Usahanya dia, pemberiannya dia ke kamu, nggak usah. Nah di sana, ya. Dan lagian juga kayaknya dianya itu tuh ada ini ya, konsultasi nih, atau dia bertukar pikiran dengan orang lain gitu ya, menyangkut relationship dengan kamu. Dan yang ianya saran yang dia dapatkan itu tuh adalah saran yang justru menyuruh dia untuk ya jangan lagi berharap sama kamu, jangan lagi banyak ngasih sama kamu, gitu loh. Dan ya saran itu tuh ya dia ambil gitu loh. Sarannya dia ambil, sarannya dia terima dan dia lakukan gitu di sana. Ya. Jadi memang sarannya dari teman-temannya dia atau saudaranya dia atau siapalah ya, tempat dia konsultasi itu, ya saran yang mereka berikan, mereka harapkan memang itu adalah saran terbaik ya untuk diri si pasangannya kamu ini, gitu loh. Ini tuh bukan karena ada ketidaksenangan ke kamu ya, orang-orang yang memberikan saran ke dia itu ya, enggak. Tapi mereka benar-benar kayak pure untuk memberikan saran atas dasar pertimbangan diri si pasangannya kamu ini. Nah di sana, ya. Nah, andaikan ini maaf nih ya, maaf. Andaikan memang benar nih bacaannya sesuai dengan yang Mari sampaikan barusan, katakan kamu sudah minta bantuan dari praktisi ya, dengan maksud tujuannya kamu tertentu, tapi Mari lihat kayaknya tindakan itu Mari lihat sih belum membuahkan hasil ya, dan rasa-rasanya itu tuh kayaknya nggak jalan dah, nggak jalan kalau Mari lihat, nggak jalan, belum bekerja sesuai dengan maunya kamu, gitu ya, karena seseorang ini tuh masih di luar dari jangkauannya kamu ini, gitu ya. Jadi ya kayak memang pergerakannya dia itu tuh cenderung kepada pergerakan menjauh ya, menjauh dari dirimu. Nah di sana bukan benar-benar dia akan nge-cut off kamu, hanya saja katakan tadinya dia kayak berharap kamu jadi pacarnya. Nah di sini tuh nggak usah lagi berharap jadi pacar, kamu hanya sebatas teman saja, atau kamu hanya sebatas kenalan gitu. Tapi ya bagaimana maksud tujuannya dia itu tuh nampaknya Mari ditolak ya, ditolak, tidak diterima oleh kamu, gitu ya. Nah jadi ya itu, kamu lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan dirimu atas dirinya ya, gitu. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut ada Scorpio di sana, hadir energi Leo, Sagittarius, kemudian energi dari Virgo, ada kemudian di situ Leo, hadir energi Capricorn, Gemini, Virgo, Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.